Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan button. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk me menggali informasi, terkait dengan salah satu bentuk simbol. Kalau kemarin kita pakai bentuk simbol, dalam bentuk button, nah sekarang kita akan pakai simbol dalam bentuk movie clip. Seperti apa sih perilakunya? Apakah, bedanya antara button dengan movie clip ini? Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat yang namanya movie clip, seperti itu ya. Nah, sekarang, kita coba bikin project baru terlebih dahulu, biar kita tahu, eee, kita bikin project baru. Oh, atau jangan ya, kita, tetap di project yang sama saja, tetap di project yang sama dengan sebelumnya. Sekarang kita klik kanan di sini, klik kanan, kemudian new symbol. Sekarang kita klik movie clip. Oke, kita bikin tipenya tadi misalkan button, sekarang kita ubah jadi movie clip. Nah, misalkan namanya movie clip MC1 gitu aja ya, MC1. Oke, kita oke. Nah, kemudian di sini akan muncul objek yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada simbolnya gerigi. Nah, ini namanya movie clip. Nah, kita memasuki workspace untuk movie clip 1, MC1. Sama halnya dengan button, si movie clip ini juga pastinya punya, workspace sendiri seperti itu ya. Kenapa kok punya workspace sendiri? Karena dia punya timeline sendiri. Button juga punya timeline sendiri kayak gitu. Jadi timeline-nya itu independen dari si scene 1. Jadi timeline button itu independen dari, scene 1. Timeline MC1 alias timeline movie clip 1, timeline movie clip itu independen dari timeline, stage atau scene 1 kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba apa bedanya antara movie clip dengan button. Kita double klik movie clip. Kalau button tadi di sini cuman ada 4 ya, ada 4 opsi, up, apalagi over, down, kemudian hit. Nah, di sini, movie clip dia punya banyak sekali jumlah frame yang lebih banyak dibandingkan dengan button. Kalau button tadi cuman ada 4, nah si movie clip punya banyak, punya lebih dari 4 seperti itu. Nah, kenapa? Karena button tugasnya spesifik. Behavior-nya tadi ada up, down, kemudian over, dan hit. Nah, sementara di sini, di mana namanya, di movie clip, itu nggak bisa seperti itu. Dia lebih banyak. Jadi, movie clip ini kalau kita kalau kita pelajari nanti scripting, dia bisa berperilaku sama seperti button. Ketika kita buat, aktifnya cuman 1, 2, 3, 4. Mungkin kita pakai cuman 4 ini ya, 4 frame saja, mungkin dia akan berperilaku sama seperti button. Dengan catatan, skripnya kita customize sendiri. Kita tidak akan bicara tentang skrip dulu, jadi lupakan terkait dengan, movie clip itu bisa berperilaku sama dengan button. Silahkan ingat kembali kalau kalian sudah belajar terkait dengan scripting, karena, kita untuk membuat si movie clip ini berbehavior atau memiliki perilaku yang sama dengan button, itu butuh script, seperti itu. Nah, sekarang, kita coba untuk melakukan suatu hal ya, misalkan, anggaplah kita akan bikin meja yang kakinya kemudian bisa bergerak-gerak. Nah, caranya seperti apa? Kita gambar bodinya dulu mungkin ya, pakai ini ya, apa namanya, rectangle tool. Kemudian kita gambar seperti ini misalkan bodi mejanya seperti itu. Kemudian mungkin meja kok warnanya ini ya, meja kok warnanya hijau, kita klik, kita seleksi, kemudian coba kita ganti jadi coklat. Coklat. Oke. Kita namai si layer 1 ini, klik kanan, rename. Rename-nya mana ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita double klik saja, klik. Nah, layer 1 ini diubah jadi bodi meja.
body meja, misal seperti itu ya. Kita bikin layer baru lagi, kita akan coba bikin 2 kaki meja seperti itu, plus, oke layer 2, kita namai kaki 1, kemudian kita bikin satu lagi, kita klik new layer ini ya, kemudian kita namai kaki 2, seperti itu. Kemudian saya bikin baru lagi, layer baru lagi, klik, kemudian layer ini saya namai keterangan, oke keterangan seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk di bagian keterangan ini coba kita tambahkan teks di atasnya, misal T gini ya, kemudian di atasnya kita kasih nama ini adalah meja, seperti itu ya. Kemudian kita geser, oke, supaya letaknya mungkin agak di tengah-tengah seperti ini. Next, kita akan bikin kaki meja, kaki 1 dan kaki 2. Kaki meja kayak gimana sih? Kita klik kaki 1 dulu ya, kaki 1 di sebelah kiri. Oke, kita bikin kaki meja, mungkin warnanya kita buat kaki meja warnanya coklat lebih tua gitu aja, biar kelihatan bedanya sih. Oke, seperti ini ya. Oke, ini kaki meja 1. Kemudian kita klik kaki 2, kaki 2 mungkin kita samakan juga. Ini di sini kita klik kaki 2. Oke, ini masih blank keyframe. Kemudian kita isi dengan gambar kaki meja yang berikutnya seperti itu. Janji nggak apa-apa, cuman latihan kok. Oke, setelah kita membuat setelah kita membuat kaki meja, 2 kaki meja ini, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita akan mencoba untuk membuat animasi 2 dimensi yang sederhana, di mana skenarionya nanti adalah kaki mejanya ini bisa bergerak seolah-olah membuka dan menutup. Nah, seperti apa caranya? Nah, kalau kita bayangkan berarti mungkin di frame 1 ini ya, kaki meja 1 dan 2 ini tetap dalam posisi seperti ini, kemudian di frame kelima baru membuka. Sampai frame keberapa? Sampai frame 10. Nah, caranya seperti apa? Kita coba. Oke, kita tentukan dari frame 1 sampai ke 5. Oke, berarti di sini ya, kita klik kanan, insert keyframe. Oke, seperti ini. Nah, ini kita ubah ya, kita pakai free transform. Kita seleksi dulu semuanya. Kalau sudah kita klik free transform, kemudian kita gerakkan seperti ini. Oh maaf, ini titik tengahnya kita ubah mungkin di sini ya. Jadi di sini oke. Jadi kalau misalkan titik tengahnya ada di sini, maaf, saya ulangi lagi, saya ubah titiknya menjadi di sini. Kemudian kalau saya rotasi, maka pivot gerakan rotasinya akan mengikuti si pivot point ini. Referensinya adalah si pivot point. Kembali ya, saya klik di sini. Kemudian saya Ctrl Z dulu. Caranya tadi, maaf, saya undo. Oke, seperti ini ya. Dalam posisi seperti ini, kita drag. Kemudian kita seleksi, kita pakai ini, free transform tool. Kemudian kita pindah si pivot point-nya ini ke bagian pojok sini. Oke. Pusat rotasinya sekarang bukan di tengah, tapi berada di sini. Nah, sekarang kita coba untuk menggeser. Oke, seperti ini ya. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian, apa yang akan kita lakukan? Ketika di frame ke-10, kita buat animasi seperti ini. Seolah-olah kaki mejanya membuka ini sampai frame ke-10. Berarti insert frame. Seperti itu ya. Di frame 10 kita klik insert frame. Nah, oke. Next, apa yang perlu kita lakukan setelah seperti ini? Nah, berarti tinggal kita memainkan frame-frame yang lain. Yang pertama, mungkin di bagian kaki meja yang 1 ya. Kaki meja 2 sudah, kaki meja 1 sekarang. Sama, kita klik kanan di frame kelima, kemudian insert keyframe. Oke. Jadi nanti posisi kakinya seperti ini, kita seleksi lagi, set seperti ini, kemudian kita pakai free transform, kemudian kita ubah pivot point-nya menjadi bagian sini. Oke, nah kalau sudah seperti apa? Kalau sudah silahkan diklik ini lagi, ulang.
Kita klik free transform. Oke. Kalau pivot point-nya masih di sini biarkan. Kalau pivot point-nya pindah ke tengah lagi silahkan dipindah ke sini lagi. Nah, sekarang kita rotasi seperti ini. Oke, maaf kebalik. Oke, kita lepas. Oke, seperti ini ya. Sekarang di sini kita klik kanan insert frame. Oke, jadi ketika frame ke 5 sampai 10, kakinya akan bergerak seperti ini. Oke, dapat ya. Nah, sekarang di keterangannya kan tidak bergerak nih. Keterangannya ini adalah meja sampai di frame 10. Berarti tinggal kita klik kanan insert frame di frame 10. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagian bodi meja. Bodi meja tidak akan bergerak kemana-mana nih. Berarti perlakuannya sama. Kita tinggal bikin insert frame di frame ke 10. Seperti itu ya. Oke. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau kita gerakkan nanti kita coba play ya. Kita mulai dari frame pertama, kemudian kita play. Klik. Oke. Kalau di loop seperti apa? Nah, ini saya klik loop. Nah, jadi bergerak seperti ini. Oh maaf. Kok kurang ini ya. Kecepatan pas bergerak ini ya membukanya ya. Oh karena ini nih. Ini belum saya lebarkan. Kita klik, drag, lebarin sampai di frame 1. Oke. Nah sekarang animasinya kurang lebih seperti ini. Mau ngetes Pak? Oke kita balik ke scene 1. Kita coba bikin layer baru dulu ya. Kita klik layer, new layer. Kemudian baru kita klik di sini. Kemudian kita masukkan MC1. Nah oke. Ini adalah meja. Next. Kita coba Ctrl Enter. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ada gerakan kaki mejanya di sini. Meskipun di sini di timeline cuma 1 frame, kenapa dia terus bergerak-gerak? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa mencoba untuk menjelaskan? Tentunya karena ini tadi, si meja ini dia punya timeline sendiri begitu ya. Jadi timelinenya tidak bergantung pada timeline yang ada di stage. Karena timelinenya si meja berdiri sendiri, ya dia akan melakukan animasi berdasarkan timelinenya dia sendiri seperti itu. Oke, sekarang kita perkecil ukuran mejanya ya. Kita pakai transform. Oh maaf, kita seleksi seperti ini, kita klik, kemudian jadiin transform, kemudian kita resize, maaf. Ukurannya seperti ini. Bisakah kita bikin 2 meja dari ini ya, dari komponen yang sama gitu. Misalkan kita pakai movie clip yang ini lagi, bisa. Kita klik di sini, kita drag, kemudian kita lepas di sini. Oke. Nah, sekarang kita minimize. Maaf, kita resize. Tekan Ctrl Enter. Oke, hasilnya seperti apa? Sama. Perilakunya pasti sama. Kenapa? Karena dia dibuat dari simbol yang sama di library seperti itu ya. Si 2 meja ini dari simbol yang sama di library. Oke. Oleh karena itu, si ini bakal sama perilakunya dengan si ini, seperti itu. Oke, sekarang kebayang ya kenapa mejanya pun bergerak-gerak sendiri meskipun di sini cuman 1 frame gitu di timeline yang ada di scene 1. Karena si meja ini punya timeline sendiri. Kalau kita double klik MC1, klik. Oke. Jadinya seperti ini. Dia punya timeline sendiri. Ingat, dia punya timeline sendiri. Begitu ya. Itulah kenapa kemudian ketika saya menaruh si meja ini di scene 1, dia bergerak independen bukan atas dasar timeline di scene 1 seperti itu. Jadi dia bergerak atas dasar timeline yang ada di movie clip dirinya itu sendiri seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan movie clip simbol. Oke, jadi kapan tepatnya kita akan pakai movie clip? Jadi movie clip ini sebenarnya bebas mau kita gunakan kapan saja. Kita mau gunakan movie clip ini dengan kondisi di mana satu movie clip cuma terdapat 1 layer di dalamnya, itu sah-sah saja seperti itu.
Mungkin, nanti ketika teman-teman bikin animasi frame by frame, di mana di animasi frame by frame itu cuma terdapat satu layer, boleh seperti itu ya. Atau biasanya dispesifikkan untuk hal-hal di mana, ketika kita membuat sebuah animasi di mana animasinya itu memiliki berapa komponen, seperti itu. Jadi, misalkan kita bikin mobil seperti itu ya, di dalamnya ada bodi mobil, ada ban depan, ada ban belakang. Nah, itu bisa kita jadiin movie clip. Objeknya apa? Objeknya mobil, tapi di dalamnya ada objek yang lain. Apa aja? Bodi mobil, kemudian apa namanya, ban mobil, ban belakang, kemudian ban depan, seperti itu. Jadi ada 3 objek. Nah, masing-masing objek ini nanti bisa beranimasi, masing-masing kayak gitu. Misalkan bodinya nanti bisa gepeng, terus bisa apa namanya, kembali lagi, kemudian bannya bisa berotasi, kayak gitu ya. Jadi dalam kondisi seperti itu kita bisa memakai atau menggunakan movie clip. Itulah kurang lebih, gambaran terkait dengan movie clip. Bisakah di dalam movie clip ada movie clip yang lain? Bisa saja, memungkinkan sekali kayak gitu. Jadi di dalam movie clip bisa ada movie clip yang lain, itu diperbolehkan. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan movie clip. Apabila nanti ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di komen atau mungkin di japri saya langsung juga nggak masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan terkait dengan pembahasan selanjutnya di video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang movie clip. Salah satu tipe dari simbol ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.